Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian pada pertemuan kali ini ada dalam kondisi sehat walafiat, sehat lahir dan batin, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Kenapa di dalam bab ini antara suhu dan kalor itu dalam satu paket, ya, satu bab? Jelas-jelas di sini ada hubungan antara suhu dan kalor. Ya. Nah, kita lihat bagaimana pemahaman hubungan antara suhu dan kalor. Nah, di dalam slide di sini kalian bisa lihat bagaimana pengertian dari kalor, ya, dan apa itu kalor dan bagaimana pengaruhnya terhadap suhu. Ya. Nah, Ibu bacakan di sini, ya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan suhu. Ya, jadi perlu kalian ingat, kalor itu akan ada ketika ada perbedaan suhu yang terjadi pada sebuah benda. Ya. Jika kalor tersebut diterima oleh suatu zat, maka memungkinkan zat tersebut akan berubah-ubah, baik dari bentuk geometrisnya maupun dari wujudnya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, suhu. Apa itu suhu? Suhu di sini pengertiannya adalah merupakan tingkat derajat panas dinginnya suatu benda. Ya, panas dinginnya sesuatu. Ya, bisa kita lihat, ya, benda dalam kondisi panas, maka secara otomatis dia memiliki suhu yang tinggi, memiliki suhu yang besar. Sementara kalau benda itu dalam kondisi dingin, berarti sebaliknya, dia memiliki suhu dalam kondisi kecil, ya, dalam kondisi rendah. Ya, jadi panas dinginnya suatu benda, di mana ini menunjukkan tingkat atau derajat panas dinginnya suatu benda. Ya, jadi benda yang panas otomatis memiliki suhu yang tinggi dan sebaliknya. Bagaimana cara kita menentukan secara nilai kuantitatif dari besarnya suhu? Ya, tentunya diperlukan alat. Apa sih namanya? Namanya itu adalah termometer. Ya, di mana termometer di sini kepanjangan dari termonya itu adalah panas, berarti berhubungan dengan panas dinginnya suatu benda. Sementara kalau kita bicara tentang meter, berarti ini menunjukkan alat yang digunakan untuk mengukur panas dinginnya sebuah benda. Ya, jadi termometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, ya, mengukur temperatur dari sebuah benda. Ya, seperti saat ini sedang ngetren, ya, ada yang dinamakan alat untuk mengukur suhu, ya, dimana pada proses PTM
ya. Kalian sebelum masuk ke kelas itu diukur dulu ya. Apakah itu termo dalam kondisi berdiri ya, atau yang dinamakan dengan termostan ya. Jadi termometer yang dalam kondisi berdiri, atau termometer yang langsung diukur itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang termometer berdasarkan skalanya dijadikan menjadi 4 jenis, yaitu termometer berskala Celcius, berskala Reaumur, berskala Fahrenheit, dan berskala Kelvin ya. Jadi ada 4 jenis skala dari termometer, tapi intinya semuanya sama, yaitu untuk mengukur derajat panas dinginnya sebuah benda ya. Bisa kalian lihat di sini bagaimana suhu dari termometer ya. Nah, termometer skala Celcius, titik tetap bawahnya adalah 0, titik tetap atasnya itu adalah 100 ya. Kemudian termometer Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 derajat Kelvin ya, dan titik tetap atasnya 373 derajat Kelvin. Sementara untuk Fahrenheit, titik tetap bawahnya itu adalah 32 derajat Fahrenheit, titik tetap atasnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk Reaumur, titik tetap bawahnya itu adalah 0 dan titik tetap atasnya adalah 80 derajat Reaumur ya. Nah, untuk menentukan skala titik tetap bawah, titik tetap bawah atas itu digunakan digunakan titik acuan. Titik yang dijadikan sebagai alat ukur, alat pengukur, yaitu apa? Yaitu menggunakan air ya, air ya, H2O, air ya. Nah, di mana air titik tetap bawahnya atau ya titik beku air itu 0 derajat ya. Sementara titik didihnya yang dijadikan sebagai titik tetap atas untuk termometer Celcius adalah 100 ya. Kemudian untuk Kelvin, titik tetap bawahnya yaitu air dalam keadaan beku ya, mulai membeku berarti 273 derajat dan mendidihnya 373 derajat Kelvin ya. Sementara untuk Fahrenheit ini airnya menggunakan apa ya? Menggunakan adalah dicampur dengan sedikit garam ya. Jadi mulai membeku atau mulai mencair pada suhu 32 derajat Fahrenheit, dan titik didihnya atau titik tetap atasnya yaitu 212 derajat Fahrenheit. Demikian juga dengan Reaumur ya. Nah, itu adalah skala dari termometer Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Bagaimana cara mengkonversikan dari satu skala termometer ke skala termometer yang lainnya ya? Mungkin pada saat kalian di SMP itu sudah dipelajari, di mana menggunakan perbandingan ya. Untuk Celciusnya adalah 5, untuk Reaumurnya adalah 4, untuk Fahrenheitnya adalah 9. Jadi perbandingannya 5 atau 4 berbanding 5 berbanding 9. Jadi Reaumur berbanding Celcius berbanding Fahrenheit adalah 4 berbanding 5 berbanding 9 ya. Sementara untuk Kelvin sama dengan Celcius ya. Bisa dirumuskan dengan T1 min TB1 per TA1 min TB1 sama dengan T2 min TB2 per
TA 2 min TB 2. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini apa itu T1, T2 dan seterusnya, ya. Itu persamaan yang digunakan secara umum untuk bisa mengkonversikan dari Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin atau sebaliknya. Ya. Oke, yang berikutnya pengaruh dari kalor, ya, yaitu akan memungkinkan terjadinya pemuaian. Ya, apa itu pemuaian? Pemuaian itu adalah bertambah, ya, ukuran. Ya, jadi secara geometris benda itu akan mengalami perubahan ukuran, apakah itu memanjang atau memendek. Ya, jadi menyusut. Tuh, ya. Di mana pemuaian yang terjadi itu bisa terjadi ke tiga arah. Ada pemuaian panjang, berarti hanya terjadi ke arah panjangnya saja, ke arah sumbu X-nya. Ya, tuh. Kemudian pemuaian luas berarti terjadi kedua arah, yaitu ke arah panjangnya, ke arah lebarnya, berarti terjadi kedua arah. Ya, nah, sementara kalau kita bicara tentang pemuaian yang terjadi pada zat cair, yang terjadi pada gas, itu mengalami 3 pemuaian. Ya, jadi ketiga arah pemuaiannya, yaitu ke arah panjangnya, ke arah lebarnya, dan ke arah tingginya. Nah, dalam hal ini karena terjadi ke dalam 3 arah, berarti pemuaian yang terjadi dinamakan dengan pemuaian gas atau muai volume, ya, muai isi. Ya, jadi terjadi ketiga arah pemuaian tersebut. Ya, itu terjadi pada gas dan zat cair. Ya, sementara kalau zat padat bisa berlangsung ke muai panjang, berarti ke satu arah, ke muai luas, berarti kedua arah, panjang dan lebarnya. Muai volume terjadi ke 3 arah, ya, yaitu arah panjangnya, arah lebarnya, arah tingginya. Itu untuk zat padat. Ya. Bagaimana pemuaian yang terjadi pada muai panjang? Ya, di mana pemuaian panjang ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan ukuran. Berarti perubahan ukuran panjang. Maka besarnya delta L sama dengan I0 alfa kali delta T. Ya. Nah, sehingga akan menghasilkan panjang setelah ada pertambahan suhu. Ya, jadi LT sama dengan I0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Ya, jadi bisa kalian lihat ini panjang mula-mula, kemudian setelah diberi kalor, diberi suhu, ya, akan mengalami kenaikan suhu, maka mengakibatkan terjadinya pemuaian panjang. Ya, jadi hanya berlangsung ke arah panjangnya saja, ke arah sumbu X-nya saja. Ya. Muai luas. Nah, muai luas juga berarti di sini akan terjadi perubahan ukuran dari luas. Jadi delta A0 kali beta kali delta T. Jadi muai luasnya itu berlangsung ke dua arah, ke arah panjangnya, ke arah lebarnya, sehingga mengakibatkan luas dari benda tersebut berubah. Ya, jadi berubah ukuran. Muai volume. Muai volume berarti berlangsung ke dalam 3 arah. Ya, berarti mengalami perubahan volume. Jadi delta P sama dengan V0, ini adalah gamma, ya, tanda gamma. Jadi gamma di sini adalah koefisien muai volume, ya, kali kali delta kali T. Ya, ini muai volume. Jadi berlangsung ke dalam 3 arah, ke arah sumbu X-nya, panjangnya,
ke arah lebarnya dan ke arah tingginya. Nah, itu pemuaian. Jadi berubahnya ukuran suatu benda berarti secara geometris, ya. Yang terjadi pada pemuaian gas ini adalah muai volume, di mana ada ketentuan pada pemuaian gas itu adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya, jadi P-nya di sini adalah volume. Ya, jadi perbandingan antara volume dan suhu, ya, itu akan sebanding. Ya, muai pada zat cair ini, ya, persamaannya, ya. Kemudian bagaimana hubungan antara alfa, beta, dan gamma, ya. Jadi alfa, beta, kemudian gamma, ya. Jadi beta itu nilainya adalah 2 kali alfa. Ya, kemudian gamma nilainya adalah 3 kali alfa. Jadi alfa itu adalah koefisien muai panjang. Ya. Berikutnya kalor. Ya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan suhu. Ya, di mana kalor bisa dicari dengan menggunakan persamaan Q sama dengan MC kali delta T. Ya, jadi M-nya itu adalah massa, C-nya itu adalah kalor jenis dari suatu zat, delta T-nya adalah perubahan, ya. Nah, bedanya di sini T-nya berarti menggunakan suhu Kelvin. Ya, jadi suhu Kelvin itu diukur dalam satuan Kelvin, ya. Ya, kita bisa lihat bagaimana hubungan, ya, antara suhu dan kalor. Ya, jadi derajat panas dinginnya suatu benda itu disebut kalor, disebut suhu. Ya, jadi benda lebih panas memiliki suhu lebih tinggi. Diukur dengan menggunakan termometer, kemudian skala yang digunakan itu ada 4, ya. Sementara kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu rendah. Ya, kemudian perpindahan kalor menyebabkan terjadinya perubahan wujud zat, melebur, membeku, menguap, mengembun, mendidih, menyumlin, deposisi. Nah, kemudian kalor, jadi kalor bisa berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita lihat di sini ada beberapa kasus yang berhubungan, ya, tuh, dengan kalor.
Jika dua benda yang bahannya sama namun masanya berbeda dipanaskan di dalam air yang sama temperaturnya, manakah benda yang menyerap energi kalor lebih besar? Ya, di sini jawabannya adalah benda B, ya. Kemudian dua benda yang bahannya berbeda namun masanya sama dipanaskan dalam air yang energi kalornya sama, apakah suhunya sama? Tentu tidak, ya. Oke. Jika kita memanaskan air seperti pada gambar di samping, maka kalor berpindah dari kompor ke air. Kalor yang diberikan api sebanding dengan kenaikan suhu delta T air, ya, dimana besarnya kalor sebanding dengan kenaikan suhu, ya. Jadi suhu semakin naik berarti kalor yang terjadi semakin tinggi, ya. Tuh. Kemudian kalor juga akan sebanding dengan massa, ya, massa air tentunya di sini, ya. Jadi ketika kita masak air yang banyak, ya, tentunya membutuhkan waktu yang lama, ya. Artinya berarti kalor yang harus diberikan harus besar, ya. Tuh, harus besar. Jadi berapa besarnya kalor itu akan sebanding dengan massa benda tersebut, ya. Bagaimana kalor tersebut, ya? Kalor akan sebanding dengan perkalian kenaikan suhu dan massanya. Jadi Q sebanding dengan massa kali delta T, ya. Jadi besarnya kalor yang diperlukan oleh benda sama dengan M kali C kali delta T, ya. Jadi M-nya kecil, C-nya kecil, delta T-nya besar dalam huruf besar, ya. Nah, perlu kalian lihat bagaimana kalor jenis yang dimiliki oleh suatu bahan, ya. Jadi tentunya memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Jadi nilai C-nya untuk setiap bahan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di mana bisa kalian lihat di tabel ini, air nilainya itu adalah 4184 atau dibulatkan menjadi 4200 Joule, ya. Kemudian alkohol 2450, besi 450, tembaga 380, perak 235, ya. Jadi untuk bisa menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius untuk air itu harus sebesar ini, ya. Suhunya harus besar, ya. Jadi kalor jenisnya sebesar ini, ya. Jadi kita ambil contoh ketika kita memanaskan besi dan air, maka mana yang lebih cepat panas? Tentunya besi di sini. Kenapa? Karena cukup rendah kalor jenisnya, ya. Ya. Perubahan yang terjadi pada benda yang disebabkan oleh adanya
perubahan kalor. Ya, ada benda padat, ada cair, ada gas. Ya, tuh. Jadi bisa kalian lihat di sini, ya, benda dalam kondisi padat. Ya, tuh. Ya, ada air, ada es di dalam gelas. Kemudian kondisi kedua itu adalah mulai mencair, ya. Nah, ya, tuh. Jadi ada padat. Nah, dan ini bisa sebaliknya. Jadi dari padat ke cair itu disebut dengan mencair, ya, atau melebur, ya. Tuh. Dari cair ke padat itu adalah menguap. Dari gas ke padat menyublim, ya. Sementara dari cair ke padat itu adalah membeku, ya. Dari padat ke gas deposisi atau juga sublimasi, ya. Dari gas ke cair adalah mengembun, ya. Nah, ini adalah 6 perubahan wujud yang disebabkan oleh kalor. Oke. Nah, bagaimana hubungannya antara suhu air dan kalornya? Ya, bisa kalian lihat di sini hubungannya. Ini, ya. Nah, dari A ke B berarti dalam kondisi A padat, ya. Kemudian berubah ke kondisi B, ya. Berarti ini adalah ya, titik mulai berubahnya benda, ya, berubah wujud benda, ya, dari padat ke cair atau sebaliknya, dari cair ke padat. Kemudian ya, jadi A ke B dalam keadaan padat. Kemudian B ke C, ya, mulai mencair, berubah dari padat ke cair. Suhunya stabil, tidak berubah. Kemudian dari C ke D, ya, C D materi berada dalam keadaan cair. Ya, D ke E air mulai menguap. Jadi dari cair menjadi gas, ya. Nah, ini adalah perubahan, ya, dari wujud benda mulai dari padat ke titik B, berarti mulai mencair di titik B, ya, atau mulai membeku. Kemudian ini dalam kondisi cair, B ke C, ya. Tuh. C ke D berarti suhunya naik, ya, suhunya naik, ya. Jadi masih dalam kondisi cair, ya, sehingga sampai mencapai titik D. Dalam hal ini berarti titik tetap atasnya, ya, mendidih, ya. Maka ya, kondisi D ke E berarti dalam kondisi air mulai menguap, ya. Jadi ada perubahan. Kalor yang digunakan itu untuk mengubah suhu benda, ada juga yang digunakan untuk berubah wujud, ya. Nah, itu dari materi tentang suhu dan kalor, ya. Nah, sampai di sini pertemuan Ibu. Ya, silahkan kalian pelajari dengan baik, ya, untuk bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain.